Makna inklusivitas sudah selayaknya dihayati oleh seluruh khalayak luas, sebagaimana kita menyatukan langkah bersama demi kesejahteraan bersama, sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan. Bersama Dinas Indonesia, kita akan memaknai inklusivitas ini dalam topik yang akan diangkat pada Arisan 6301, yaitu mengukur inklusivitas, ruang, ranah, dan etika publik bersama Presiden Dinas Indonesia, Bapak Farhan Helmy. Saya lewat ke sini kan masih ada yang kekeh tuh pasang pagar ada di depan situ. Bahkan saya didatangin, dia itu menyampaikan, saya itu sudah 20 tahun nih praktek gini, nggak pernah tuh ditegur oleh Satpol PP. Padahal saya hanya sekedar mau lewat. Nah sehingga gagasan bersama teman-teman itu penting menyampaikan evidence ini dan assessment rasional kami untuk dipertimbangkan sebagai satu intervensi kebijakan. Nah tadi saya mengukur pada level realitas ya, tetapi juga kita ini punya assessment di level makro yang dilakukan oleh Bappenas. Jadi kalau dilihat dari data statistik, sebetulnya memberikan indikasi sangat makro. Kalau diukur dari indeks inklusivitas, kita masuk 2020 ya, masuk ke dalam peringkat 125. Mungkin di atas sedikit dari Malaysia dan Myanmar, tapi jauh di bawah Vietnam, Filipina, apalagi Singapura. Nah jadi kalau diukur makro, maka itu yang terjadi. Lalu kalau kita bongkar lagi lebih dalam secara makro, dari 23 juta orang itu yang punya gangguan penglihatan itu di atas 50%, sekitar 60%. Mestinya guiding block itu bisa memberikan inspirasi tentang bagaimana intervensi itu dilakukan. Saya ingin loncat, jadi ini adalah indikator makro yang dikeluarkan Bappenas dengan 3 pilarnya ya. Jadi yang disebut pembangunan inklusif, dia ada pertumbuhan, ada pemerataan, ada juga perluasan akses dan kesempatan. Kalau saya ketika melihat realitas itu bingung gitu ya, melihat apakah ini meningkat, menurun atau gimana. Karena toh realitasnya itu terjadi paradoksial di lapangan. Nah karenanya kenapa saya juga mencari alat ukur yang lain. Salah satunya yang akan saya jelaskan kemudian. Tentunya faktual lapangan yang saya cari itu nggak bisa memberikan untuk intervensi kebijakan. Orang dengan mudahnya bilang, kan ini one size fit all, tidak begitu mempunyai karakteristik. Tapi sebagai penentu kebijakan di level kota, bagaimanapun kan harus punya platform paling tidak mendekati daripada persoalan apa yang dihadapi. Persoalannya dulu dilihat, lalu kemudian kita ngomong bicara intervensi, kebijakan dan lain-lain. Bukan kemudian, oh saya sudah merencanakan ini, persoalan menyesuaikan saya, ya itu nggak akan sampai. Nah, karenanya saya melihatnya neraca ruang adalah sebetulnya platform yang bisa kita gunakan untuk melihat sejauh mana sebetulnya apa yang direncanakan, apa yang diintervensi di dalam merespon salah satunya urusan penyandang disabilitas dan lansia. Indikator-indikator makro yang tadi saya sebut ini saya list ya, ada indeks inklusivitas, indeks pembangunan ekonomi inklusif, indeks macam-macam indeksnya, sekarang banyak sekali indeks kualitas lingkungan. Itu seringkali bias kalau kita bicara distribusinya gimana. Karena itu kemudian kita perlu mencari tools yang salah satunya dikembangkan oleh teman-teman Pak Jilal di neraca ruang. Jadi kita tahu bahwa ada hak konstitusi bagi baik dalam bentuk warga dan kewajiban di dalam satu kerangka tata kelola yang sudah disepakati. Ini kira-kira dari mulai soal kebersihan, bencana, beribadah dan lain-lain. Nanti mungkin Pak Jilal dan tim bisa menjelaskan lebih jauh, tapi poinnya itu adalah inilah kalau mau kita sebut pemenuhan hak dari warga negara salah satu penyandang disabilitas. Lalu sebagai masyarakat, bagaimana semua itu berinteraksi di dalam satu pelayanan publik. Neraca ruang itu mencoba mengukurnya di dalam bagaimana masyarakat madani itu atau warga itu terlibat atau menikmati dari apa yang dia wajib menyumbangkannya, tapi di sisi lain juga dia mendapat pelayanan itu. Selanjutnya, nah ini yang penting, terutama buat teman-teman Pemkot dan DPRD dan para calon ini, kalau gagasan itu tidak mungkin kalau tanpa dukungan sumber daya, tanpa dukungan fiskal.
Nah, otonometer itu mampu mengukur itu. Sebenarnya seberapa, ini sih posisi kita, jangan-jangan 80% untuk gaji karyawan misalkan itu, honor gitu segala macam. Atau jangan-jangan apa. Nah ini yang kemudian kita mesti sama-sama elaborasi. Jadi sering dari yang paling gampang aja ya, saya dengan Pak Jilal ini suka keliling, makan di mana, tiba-tiba pajak sekian persen, pajaknya entah kemana. Padahal itu sebenarnya bisa menjadi inputan langsung kalau dengan platform terkini itu bisa direkam dan bisa menjadi sumber pemasukan. Oke. Nah ini bagian pentingnya. Nah kita di sini bisa ngapain sih gitu? Dengan beberapa kawan itu, Dilan sebenarnya selama 2 tahun terakhir terus menerus berdiskusi, berdialog dari seniman, apapun kita ajak. Dari interaksi dalam 2-3 tahun itu, saya sebetulnya melihat ada inspirasi untuk berkolaborasi. Dan itu terlihat dari siapa-siapa yang hadir di sini. Gagasan ini harus kemudian dirembeskan ke dalam penentu kebijakan. Jadi bukan sekedar melihat penyandang disabilitas dan lansia itu sebagai objek. Sumur Bandung itu ada hampir 350 hektar, penduduknya itu hampir 37.000, Bu Mira. Tingkat kepadatan itu 10.000 per kilometer persegi. Bayangkan di ring 1 nih ya, ring 1 ini kawasan elit, jejak sejarahnya ada, Bung Karno segala macam lahir di sini. Bahkan secara desain itu apa memang ini masih daya dukung dan daya tampungnya itu memenuhi. Kalau masih dianggap memenuhi dan ada intervensi, disinilah yang kemudian kita ingin bicarakan. Tentunya tidak hanya itu, tadi kan cuannya dari mana? Maka dari itu dengan neraca ruang itu mungkin mampu mendorong mobilisasi sumber daya itu. Nah, ini mimpi kami, Kang. Jadi penyandang disabilitas dan lansia itu ada 4.000 orang di kawasan Sumur Bandung ya. Kami kemudian karena dengan Jilal itu motonya itu baung positif kata kalau orang ini. Nakal tapi positif nggak apa-apa kata dia kan. Jadi terjadi elaborasi terus menerus. Lahirnya dia kepikiran bahwa mungkin kita bisa mengidentifikasi, meriset kawasan koridor Cikapundung yang kira-kira ada 10 kilometeran. Nah kami melakukan riset di 3 wilayah ya, di Tahura, lalu di Kebon Binatang, lalu juga di kawasan Kelurahan Babakan Ciamis. Dan hitung-hitungannya Pak Jilal itu dalam 20 tahun ini bisa diberesin tanpa harus kita ngutang segala macam gitu kan. Kalau katakanlah itu nilainya itu 2 triliun, 2 triliun dibagi 20 tidak banyak juga. Nah di sini nanti akan ada misalnya transportasinya berupa transportasi publik, lalu ini menjadi jalur yang kemudian bisa menginspirasi. Saya tahu dulu tuh pas Kang RK jadi wali kota, pernah itu terus jadi gubernur, mungkin hilap ya gitunya, jadi lupa gitu kan. Nah akhirnya saya berdiskusi sebagai orang Bandung, apalagi Dilans ini kan mau menjadi ada di Bandung. Berarti kan kalau kita mau bicara inklusif itu bukan sekedar hanya di seminar, kita bisa bawa sebagai contoh. Jadi ini neraca ruang, PDW, mobilitas kapsul dan Dilans berkolaborasi. Kenapa kami tertarik itu? Karena itu masuk ke dalam kawasan yang namanya Kecamatan Sumur Bandung. Ini bukan soal hanya sekedar fisik. Tadi saya ngasih gambaran ada fisiknya, space, ada ranahnya sendiri, sphere maupun etikanya. Dan ini dimensinya itu mendorong juga inisiatif-inisiatif yang non fisik. Misal gini, bagi teman netra akan kesulitan milih menu. Saya tahu kan tabungannya Berlin banyak, dia ingin jajan, tapi karena nggak ada menunya, nggak ada yang bisa dipilih, mau nanya ke siapa kalau tidak ditemenin. Juga Opik yang tadi yang punya keterbatasan di dalam berdialog. Kami berharap eksperimen ini atau riset ini bisa juga memberi masukan. Jadi itu kita ada sesi itu tanggal 12 ya, hasil riset itu akan dipresentasikan. Waktu info saya ini share ke Pak Hedi, bosnya di teman-teman yang hadir di sini di Kementerian Perhubungan, wah keren kan ini mah bisa dieksekusi. Cuma saya sebentar lagi pensiun, nah ini masalahnya gitu. Tetapi saya berharap yang ada di sini generasi yang akan menduduki nanti penentu kebijakan juga bisa aktif memberikan masukan.
Ini ada juga dosen saya, senior saya Pak Kurdinanto Sarah. Lahan ini kalau mau, misalnya lahan ini mau ditata seperti apa sih tekniknya? Emang apakah pilihan selalu menggusur? Dulu saya diajarin soal konsolidasi lahan dan lain-lain ya. Juga teman-teman di SUB nanti berdiskusi dengan Profesor Dodot, layak nggak sih ini nih? Kalau dulu itu kan melingkar, tapi secara ekonomi mungkin tidak layak. Sekarang ada momentumnya bisa digelindingkan. Bencana pun begitu Kang Iep, kawasan Sumur Bandung ini saya nggak ngerti. Kalau 4.000 orang tiba-tiba ada gempa atau apa, seperti yang Netra atau Tuli, kumaha ngangkutnya teh? Apa langsung dikarungan, dialungkan karena dilempar kepada truk atau gimana? Nah ini memerlukan sesuatu, salah satunya aksesibilitas bersama teman-teman. Yang lainnya tentu ada urusan sampah ya, di sini teman-teman lingkungan hidup itu juga salah satu bagaimana circular economy itu diterapkan di kawasan kita mulai dari Sumur Bandung misalnya ya. Jadi circular economy itu jangan diterjemahkan ekonomi berputar-putar, jadi poco-poco itu aja terus. Kita mesti melihat 2045 yang Indonesia tahun emas, jangan-jangan bagi Bandung ini justru penurunan yang terutama di kawasan koridor Cikapundung. Saya tentunya tidak akan menyimpulkan atau meringkas dari yang disampaikan Pak Farhan, sangat luas, sangat beragam. Tapi mungkin saya coba highlight beberapa saja. Hari ini mungkin kita sudah tidak perlu lagi berbicara soal indeks yang gede-gede gitu loh Pak. Indeks Indonesia, indeks Bandung, indeks Jawa Barat. Tapi kita sudah bisa membicarakan indeks personal. Jadi indeksnya Pak Farhan. Seberapa hak konstitusi dia terpenuhi. Yang tadi katanya Bappenas pakai 7, berapa gitu. Kita bicaranya Pak Farhannya. Tentu tidak bisa sekaligus semua. Tetapi sekarang sudah dimungkinkan penyempurnaan indeks itu kita lakukan secara bertahap. Itulah yang akan kita kembangkan dengan neraca ruang. Dan di sini kebetulan yang saya tahu dosen planologinya Bu Mira. Saya juga ingin mengajak teman-teman yang selama ini menekuni profesi penataan ruang, Ibu. Jangan puas dengan merencanakan masa depan saja gitu ya. Beresin dulu yang hari ini, baru bicara yang ke depan. Yang hari ini yang nggak pernah diberesin, terus janjiin yang ke depan, terus ngajak yang lain sama-sama bantuin untuk beresin yang depan. Itu kan agak lucu gitu ya. Beresin dulu lah yang sekarang. Yang sekarang public transportnya udah beres, baru kita bicara 20 tahun lagi. Yang sekarang sampahnya udah beres, baru kita bicara 15 tahun lagi. Nah saya kira ini adalah gagasan-gagasan untuk perubahan yang mudah-mudahan bisa bersambut dengan semuanya. Dan bisa kita lakukan secara bersama, itu yang paling pasti. Ingin kau bahagia dengan yang lain di sana. Saya menjadi disabilitas ini sejak tahun 92. Waktu itu diamputasi kaki kiri. Setelah itu saya harus kebingungan akan berbuat apa, bisa apa saya, terutama untuk menafkahi anak istri saya. Sehingga saya sempat trauma sampai akhirnya di 94 bertemu dengan salah seorang kawan yang sama-sama disabilitas yang memberikan motivasi untuk saya ikut gabung dengan komunitas disabilitas. Bukan dari lingkungan, tetapi dari komunitas disabilitas. Saya mulai mendapatkan teman senasib yang sama-sama ingin berjuang. 97 saya mulai ikut kegiatan di Komite Advokasi Penyandang Cacat waktu itu di KAPCI di Jatinegara, karena di Bandung dan Jawa Barat waktu itu belum banyak yang terlibat tentang advokasi. Sampai akhirnya 99 saya harus diamputasi lagi kaki sebelah kanan dan akhirnya saya harus memakai kursi roda. Sungguh berbeda ketika saya yang tidak membayangkan akan hidup seperti ini
dengan segala keterbatasan, dengan harus menanggung biaya keluarga yang membuat saya semakin kerepotan. Bagaimana harus menafkahi anak istri saya dengan segala keterbatasan. Yang tadi Kang Farhan sampaikan bagaimana transportasi tidak ramah disabilitas, kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya tidak mendukung, stigma masyarakat di lingkungan yang masih menganggap bahwa disabilitas adalah aib, yang tentu ini semakin menjadi menghambat para penyandang disabilitas yang saya pikir sampai sekarang masih seperti ini. Kenapa banyak teman-teman disabilitas yang keluarganya tidak mendukung untuk bisa keluar rumah? Karena memang saya pikir masih banyak fasilitas-fasilitas publik yang tidak ramah terhadap disabilitas. Sehingga keluarganya pun enggan mengajak datang ke restoran, karena fasilitas restoran yang tidak memberikan kemandirian kepada para penyandang disabilitas, ataupun tempat-tempat lainnya yang fasilitas-fasilitas publik lainnya. Tahun 2000 saya mulai gabung dengan salah satu wadah Nasional Paralimpik Komite, yang saya sih baru melihat kementerian atau dinas yang baru merespon cukup baik itu masih di bidang olahraga saja. Terbukti kemarin hari Senin Pak Jokowi memberikan apresiasi teman-teman yang baru pulang dari ASEAN Para Games, langsung diberikan 302,5 miliar. Yang itu adalah seharusnya ada juga di setiap kementerian uang-uang itu untuk memperbaiki atau membuat program-program untuk para penyandang disabilitas yang lainnya, termasuk bidang pendidikan, kemudian transportasi, tenaga kerjaan, pelatihan. Jadi tidak hanya melulu di keolahragaan, kementerian-kementerian lain pun atau dinas-dinas lain pun saya pikir harus membuat program itu. Seperti di Kota Bandung contohnya atau di Jawa Barat. Di Kota Bandung ini dinas yang paling banyak mengeluarkan uang untuk disabilitas, program disabilitas adalah Dinas Pemuda Olahraga. Seperti di provinsi juga sama, hampir 50 miliar di provinsi untuk National Paralympic Committee. Kemudian di Bandung sekitar 3 miliar. Nah, kenapa tidak dinas-dinas yang lain pun membuat program-program untuk disabilitas, untuk perbaikan trotoar misalkan, untuk sarana angkutan yang lebih baik, kemudian untuk penegakan hukum misalkan Satpol PP membuat program itu dan lain sebagainya. Saya pikir bisa gitu, karena jangan hanya Dinas Pemuda dan Olahraga saja. Ya seperti kita ketahui karena sudah ada undang-undangnya, Perda tingkat Kota Bandung juga sudah ada. Terakhir di bulan Desember kemarin, Perwal, walaupun Perwalnya baru satu, Perwal tentang fasilitas yang ramah disabilitas di ruang ibadah, baik itu di masjid, gereja atau tempat-tempat yang lainnya. Ketika untuk ibadah saja kita dipersulit gitu, karena sarana-sarana ibadahnya tidak memberikan akses yang mudah untuk para penyandang disabilitas. Jumlah disabilitas itu terus bertambah jumlahnya. Karena siapapun orangnya bisa menjadi disabilitas. Entah waktunya kapan saja, tiap hari jumlah disabilitas itu bertambah. Bisa terjadi kepada siapapun. Atau kita sekalian ingin hidup nyaman, panjang umur, dan menjadi lansia, harus juga disediakan fasilitas menikmati hidup dengan sewajarnya. Ente yang sieun ya mah sanes, tapi saya mengalami sendiri bagaimana saya tidak berpikir akan menjadi disabilitas. Tapi siapapun kita bisa menjadi disabilitas. Pesan yang disampaikan Pak Jumono itu, kalau memang tidak ada penyelesaian yang menyeluruh, terpaksa saya akan latihan olahraga Kang. Walaupun dulu saya senang pingpong, jadi saya terpaksa beralih menjadi olahragawan. Walaupun saya mungkin di bidang lain masih bisa kontribusi. Mungkin sebagai catatan pentingnya adalah di Bandung ini ada upaya teman-teman di DPRD ya, waktu siapa yang hadir dari semua OPD dan saya juga, komitmen untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam musrenbang. Pak
Juwono tadi cerita bagus sekali bahwa setelah para Olimpik dapat dari Presiden Pak ya 300 miliar. Dan itu adalah untuk memajukan atlet para ya yang dari ini. Tapi coba bayangkan tuh 300 miliar kalau dibagi kabupaten di Indonesia berapa Pak? Hampir 600 loh Pak. 300 dibagi 600 itu cuma setengah miliar, itu bisa apa? Jadi harus mau nggak mau daerah juga harus membantu kan gitu Pak. Cuman saya sangat yakin dari 120 anggota DPRD provinsi kayaknya nggak ngerti juga tentang kebutuhan disabilitas. Saya belum pernah melihat ada dari 120 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari kalangan disabilitas ya. Nah bagaimana orang yang tidak pernah merasakan buta bakal berbicara kebutaan? Kan ini hal yang masalah krusial bagi saya. Masa harus buat negara Indonesia disabilitas? Dibubarkan juga NII. Nah maksud saya seperti ini, tapi ini saya rasa kerja bareng lah ya. Perjuangan yang sedang dilakukan oleh Dilans dan teman-teman itu adalah mendorong penyandang disabilitas dan lansia terrepresentasikan di dalam pengambilan keputusan. Soal representasi saya setuju Kang ya, janten kita perjuangannya kalau di negara-negara lain itu afirmasi. Bahkan kriterianya pun tidak berpihak, sehat jasmani. Lalu waktu dicek, wah kakinya si Farhan kokosedan, nggak bisa jalan, kurang sehat jasmaninya, misalkan kayak gitu. Itu menyatu di dalam sistem rekrutmen, jadi perjuangannya harus sampai ke situ. Kita juga bisa ajak Bu Mira sebagai dutanya, karena bisa bersama-sama, dia punya pengetahuan tentang pariwisata, dan saya dengan teman-teman dengan neraca ruang tuh Bu mau mengeluarkan labeling tempat bahwa ini layak dan tidak layak penyandang disabilitas. Tadi nyinggung-nyinggung Bu Mira, jadi kayaknya saya minta Bu Mira. Terima kasih Pak Cilal, terima kasih Pak Farhan atas pencerahannya. Sebetulnya pada saat saya mulai mengamati apa yang dilakukan Dilan, lalu sekarang secara khusus saya mendengarkan penjelasan yang sangat lengkap, saya berpikir bahwa ruang lingkup yang diperjuangkan Dilan ini sebetulnya sangat luas. Karena kalau kita bicara disabilitas itu kita bisa bicara secara fisik, kita bicara secara mental, atau kita bisa punya tingkatan-tingkatan yang berbeda, lalu belum lagi strata-strata ekonominya ya. Ada yang menyandang cacat tapi ekonominya tidak masalah, ada yang masalah dan seterusnya, banyak sekali ini. Jadi penanganannya pun barangkali tidak bisa disamakan. Sehingga ini saya pikir ini satu perjuangan yang sangat besar dengan sektor-sektornya sendiri. Hal kedua yang sangat menyentuh saya atau membuat saya berpikir itu adalah pada waktu Pak Farhan mengkaitkan Bandung dengan kota Asia Afrika. Dan ini membuat kita berpikir bahwa kita ini tidak hanya bergerak secara lokal, tapi sebetulnya ada semangat untuk kita bergerak secara internasional, menguatkan apa yang sudah dilakukan pada saat konferensi Asia Afrika, di mana Indonesia atau kepala negara kita pada waktu itu menjadi pemimpinnya negara-negara di belahan bumi bagian selatan. Jadi pemilihan kota Bandung ini bukan hanya kebetulan karena Pak Farhan atau kita sekolah di Bandung atau apa, tapi sesuatu yang lebih meaningful. Saya sempat berpikir bahwa sebetulnya lebih mudah untuk memikirkan membuat satu tempat yang baru ketimbang mengotak-ngatik yang sudah lama dan mapan dalam tanda kutip, mapan dalam ketidakteraturannya, mapan dalam kesemrawutannya begitu. Jadi kita creating a new place somewhere di tempat yang mungkin masih kosong yang bisa mengakomodasi semua ini. Kalau kemudian kita bisa menciptakan itu menjadi satu tempat di mana tidak hanya warga Bandung tapi warga Indonesia dan warga internasional itu bisa melihat bagaimana Bandung atau pemerintah Indonesia itu punya kepedulian terhadap disabilitas. Saya pikir itu sesuatu
sesuatu yang sangat luar biasa begitu Pak. Di depan mata atau di sekeliling saya yang terdekat ini masalah-masalah itu timbul. Kalau tadi diminta wakil-wakil dari para penyandang difabilitas, kalau saya boleh mewakili kelompok lansia yang ada di sekitar saya saja, itu saya melihat barangkali banyak sekali warga-warga atau katakanlah pensiunan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang notabene sudah melembaga, itu masih mengalami kesulitan-kesulitan untuk bisa menolong dirinya sendiri. Dan sekarang yang muncul itu adalah rumah-rumah lansia, bukan rumah jompo ya. Artinya rumah lansia yang masih bisa produktif, yang bisa yang secara ekonomi juga mungkin masih mampu, tetapi mereka tidak usah tergantung kepada anak, kepada keluarga, tetapi mereka bisa berdiri sendiri. Ini juga saya pikir masih mengalami satu perjuangan begitu, karena di satu sisi orang melihat ada rumah-rumah semacam ini yang komersial dan sangat mahal, ada di sisi lain orang yang melihat ini sebagai rumah jompo tempat belas kasihan. Tapi sebetulnya somewhere in the middle itu sudah muncul rumah-rumah lansia di mana ini dilembagakan menjadi satu rumah di mana orang-orang itu bisa berkumpul, ada yang ngopenin, kalau butuh dokter ada dokter, kalau butuh pangkas rambut ada pangkas rambut dan seterusnya, tapi tidak usah tergantung kepada anak, kepada tetangga atau kepada siapapun, dan mereka membayar sebetulnya dengan tarif yang sangat reasonable. Nah ini juga bisa dibilang difabilitas yang lain ya. Jadi meskipun mereka sempurna secara fisik dan sebagainya, itu mereka sudah tingkat ketergantungannya tinggi. Ya ini tadi yang saya bilang, itu kelompoknya itu macam-macam. Satu karena lansia, satu karena fisik, satu karena mental, dan ini semua ada tingkat. Ini sebetulnya luas sekali Pak Farhan, butuh banyak sekali direktur-direktur di bawah presiden direkturnya. Ya saya juga pernah bertanya barangkali apakah Dilan ini bergerak juga di bidang autisme dan sebagainya, artinya yang difabilitas yang butuh penanganan yang beda lagi. Yang saya pikir ini semuanya satu rencana yang sangat besar. Jadi itu kira-kira yang terlintas di pikiran saya, tapi ini mimpi ngawang-ngawang ya Pak ya. Saya sendiri kalau ditanya saya tidak bisa memberikan solusi, tapi saya tahu ini sesuatu yang sangat pantas untuk kita bicarakan di level yang lebih tinggi. Tidak hanya di level pengambilan keputusan tingkat pemerintah, tapi juga di level orang-orang yang sudah super kaya, super cukup dan super pandai dan sebagainya. Ya kita bergerak dari bawah, tapi kita harus bisa menyentuh yang paling atas Pak. Memang saya bergerak dengan teman-teman itu di semua level Bu ya. Saya insya Allah tahun ini juga direkomendasikan untuk masuk ke dalam G20 yang akan muncul kelompok disabilitas. Saya sudah sampaikan concern saya bukan karena saya ikut seminarnya. Saya ingin Bandung itu menjadi contoh. Yang kedua, saya berdiskusi dan mendapatkan informasi dari Ketua DPRD, Bandung itu akan terfokus dua ya, koreksi Pak Melki kalau salah. Satu kawasan yang memang existing, satu lagi yang baru lah. Nah yang existing itu Sumur Bandung yang mau dijadikan labnya. Lalu yang itu kalau nggak salah Gede Bage yang jadi ini. Kenapa di sini? Ini jejak Bung Karno ada di sini Bu ya. Gedung Indonesia Menggugat, terus hampir semua ada di sini. Pergulatan intelektual dan itu ada di kawasan sini. Jadi dengan mengangkat ke Asia Afrika itu, saya dan teman-teman keinginannya bukan hanya sekedar perayaan atau peringatan Asia Afrika itu dari dulu sampai sekarang cuma ngegotong-gotong sisingaan gini aja terus. Jadi nggak ada sesuatu, apa sih kita ngumpul itu gitu kan. Saya berharap dalam 1, 2 atau 3 tahun ada sesuatu, walaupun misalkan konsep tentang koridor Cikapundung, konsep tentang ini. Makanya tadi saya berharap kita kalau bisa fokus di Sumur Bandung itu akan dahsyat. Anggap saja kalau seperti orang geologi di Karang Sambung ingin menjadikan kawasan ini, saya nyebutnya sebagai inclusive social space gitu ya, kalau bahasa akademiknya gitu. Jadi isu yang soal tadi Bu ya, saya ngalamin sendiri, saya berinteraksi, menjadi penyandang disabilitas itu susahnya itu gini, kemampuan fisik menurun terus, tidak seperti orang kena sakit lalu ini, perlu maintenance terus. Dan tidak bisa treatmentnya itu kalau sakit diobatin. Jadi kasus seperti Pak Jumono dan lain-lain itu, kalau teman-teman lihat di yoga itu, karena salah penanganan lama dia harus diamputasi.
karena salah penanganan. Jadi banyak hal-hal yang karena tidak di cover oleh asuransi. Contoh misalkan kami eksperimen sebulan lalu ya, bahwa yang yoga itu diperiksa kesehatannya dengan teman-teman kedokteran ya, kedokteran Unpad. Diperiksa tekanan darah, diabetes, sama satu lagi asam urat. Itu kan tidak bisa ngabarin apa-apa. Tetapi kalau itu diminta ke dokter rujukan untuk mendapatkan full check up, nggak akan keluar. Berikutnya soal caregiver, Bu, saya ingin sampaikan. Menjadi baik orang tua maupun anak itu dalam posisi yang sekarang itu sulit. Ketika misalkan lansia itu harus dirawat, bagi yang punya uang paling tidak sekitar 5-6 juta, 1 kali 24 jam. Kalau di Jakarta 2 kali lipatnya. Bisa saja diserahkan kepada anaknya, tapi anaknya akan terjadi perang Ukraina, Rusia, ganti-gantian siapa yang ini. Dan itu sudah, apalagi yang demensia dan mengidap yang lain-lain. Salah satu gagasan dari Dilans itu membuat rehab medik dan healing berbasis komunitas. Kenapa healing? Karena banyak teman-teman lansia yang kita ini berkeinginan bunuh diri gitu. Sudah tidak tahan, menyendiri. Jadi saya selalu keliling gitu ya, walaupun saya belum ada gubernur di Latsnya, jadi saya keliling ke rumah-rumah tiap minggu, lihat, masuk klinik jiwa, itu banyak yang. Saya sebetulnya ingin mengajak juga Bu Mira dan juga teman-teman, jadikanlah Sumur Bandung ini sebagai areal untuk eksperimen. Infrastrukturnya Pak Jilal dan teman-teman sudah menghitung, ini sebenarnya visible untuk seperti halnya Korea merubah kawasan di bawah tol itu, sungai itu kemudian dikembalikan menjadi kawasan yang sungainya itu bukan dibelakangi tapi menghadap gitu. Nah ini yang mungkin salah satu. Termasuk tadi yang soal, saya setuju soal jompo, makanya saya nyebutnya itu bukan panti jompo. Saya sering hanya datang sekedar nggak ngapa-ngapain saya. Hanya si ibu itu ngobrol banyak ke saya tuh dengar aja. Dia sudah senang. Nah volunteer itu nggak ada. Jadi dianggap yang menemanin itu adalah ongkos. Boleh nanti saya temenin, harganya per jamnya sekian. Harusnya ada satu sistem sosial ketika dia muda, misalnya seperti di negara Skandinavia, atau dia nabung bahwa dia melayani difabel dan lansia. Satu ketika dia mengalami itu, dia bisa klaim, saya boleh dong mendapatkan itu. Tetapi kalau itu caregiver, itu hanya soal perawatan luka, itu bisa jutaan, melebihi daripada dokter. Jadi ini PR besar, jadi saya sebenarnya welcome ke Ibu, perjuangan belum selesai Ibu. Bagi saya dan teman-teman tidak ada kata pensiun, maju terus pantang mundur gitu kan. Baru pensiun kalau kita sudah tidak dikasih nafas, ini mumpung dikasih nafas, itu Bu ya. dilupakan dalam pembangunan. Inklusivitas belum menunjukkan makna dan wujudnya secara utuh agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seharusnya keresahan ini sudah sejak lama tertuang dalam kebijakan sosial dan pembangunan infrastruktur. Tak terkecuali masyarakatnya. Tanpa adanya perubahan pola pikir, mungkin konsep inklusivitas ini hanya akan menjadi bualan belaka bagi mereka yang tersingkir dari mayoritas.